Begini, kalau yang dibilang Kalau jadi begini panjang nih ya. ya enggak sebentar. Yang dibilang Bung Refli tentang Gibran, saya jamin 1.000.000% nggak ada. Yang 5 tadi, Ada. celahnya nggak ada. 1.000.000%, oke. Karena saya tahu siapa itu Prabowo. Oke. Bagaimana Prabowo memilih Gibran, saya tahu. Yang meminta Gibran menjadi wapres itu adalah Prabowo. Jadi kalau maksudnya Bung Arief, Pak Prabowo selalu mengecek siapa partnernya. Gini. Kalau ada mental ideologi lah kurang lebih begitu ya. Boleh nggak saya tanggapin? Enggak nanti dulu. Oh belum ya? Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo, Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini bukan malah. Joko Widodo. Ini yang mau saya mau kuatkan. Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi ngabisin duit aja. Itu yang dia katakan. Jadi kita nih harus paham juga, jangan kemudian pura-pura, wah saya tahu betul yang minta ini, seolah-olah mintanya itu, wah ini maaf kata, ini orang yang berkualitas, ini mohon maaf ya, jangan pegang dulu mic-nya, seorang berkualitas yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa hebat. No way bro, kita paham lah di Indonesia ini, kalau Anda tidak memiliki yang namanya satu, kekuatan finansial, financial resources, kedua, Anda tidak menguasai state facilities, fasilitas negara, Anda tidak punya yang namanya state apparatus, nggak akan menang dalam pemilu apalagi pilpres. Ini saya mau Sebentar dulu dong. Makanya saya katakan kalau nanti Pak Prabowo mau nyalon di 2029, saya sarankan nggak usah pemilu, nggak usah pilpres. Kalau arrangement pemilunya masih saat ini, udahlah kita tahu semua itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini bapak-bapak purnawirawan ini paham tuh terhadap junior-juniornya seperti apa. Iya kan? Jadi begini. Karena itu sebentar dulu bro. Iya kan? Karena itu sebenarnya ada tugas berat kita ke depan. Bagaimana membuat demokrasi Republik Indonesia ini bagus dan normal, serta tidak ada money politics, tidak ada penggunaan kekuatan state aparatus, tidak ada yang namanya penggunaan state facilities untuk memenangkan, dan tidak ada juga ancaman kriminalisasi. Udahlah kita tahu semua, daerah-daerah yang bakal kalah dan lain sebagainya, itu dimobilisasi, ada yang dipanggil dan lain sebagainya. Cuman masalahnya adalah kita kan tidak mau mengevaluasi itu secara total. Padahal saya katakan, ini Pak Prabowo, this is the time, ya, your time untuk memperbaiki Indonesia. Cuma memang dia bisa memperbaiki Indonesia secara kafa kalau dia tidak punya ambisi untuk the second term of office. Kalau dia mau nyalon lagi, maka governance berpemilu itu tidak akan pernah dia perbaiki. Karena itulah jaminan kemenangan. Tetapi kalau seandainya kita a fair competition, betul-betul kompetisi yang sehat, tidak ada money politics dan lain sebagainya, maka Indonesia ini jauh lebih cerah, jauh lebih siapapun yang menang akan membahagiakan. Tapi kalau pemilunya seperti yang kita tahu yang sudah-sudah, udahlah. Maka kemudian dalam konteks ini wajar kalau Purnawirawan bilang udah kembali pada Undang-Undang Dasar 45 aja. Brengsek pemilihan langsung presiden itu. Ya kan? Lebih baik pemilihan oleh MPR oleh bapak-bapak bangsa. Walaupun kalau untuk kembali pada Undang-Undang Dasar kita perlu diskusi lagi Pak ya kan? Karena nanti tidak ada MK, tidak ada macam-macam. Jadi itu sebuah refleksi yang menurut saya perlu kita pikirkan. Dan kalau kita yakin Indonesia ini punya masa depan, Indonesia emas dan lain sebagainya, maka beberapa prasyarat seperti yang saya katakan itu harus terpecahkan. Kalau anak bangsa mengkritik pemimpinnya, ya kan, tiba-tiba dia dikriminalisasi, kemudian ditangkap, ditahan, buktinya banyak. Ini yang namanya Pak Said Didu ini, kalau kita tidak kawal rame-rame ke Polres sana di Tangerang sana, udah ditahan dia. Tapi karena kita rame-rame, jadi kan capek civil society itu untuk mengatakan, tolong Pak, jangan menggunakan pasal Undang-Undang ITE untuk menangkap dan menahan Roy Suryo. Karena yang Pak Jokowi lakukan, dia mengatakan saya difitnah sefitnah-fitnahnya, saya direndahkan serendah-rendahnya, kan begitu? Sehina-hinanya, saya dihina sehina-hina. Itu apa? Itu pencemaran nama baik dan penghinaan. Sebagai warga negara, apakah Pak Jokowi berhak menyampaikan itu? Silakan. Tapi jangan lupa, ada putusan MK yang mengatakan yang namanya pejabat publik tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE pasal 27A. Karena pejabat publik, profesi, kelompok tertentu, lembaga negara itu putusan terbaru. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Kan dia kan masih danantara bro. Kan masih jadi pejabat Anda publik melihat, ya. Oke. Masih. Jadi kalau kita minta yang namanya public transparency, dia masih pejabat publik sesungguhnya. Ya kan? Dan sebentar lagi sebenarnya akan ada one team press juga. Cuman barangkali gara-gara ini mungkin ditunda one team pressnya. Gitu tambahan saya. Oke, ya. baik. Membuat Baik. kita tersenyum lah sedikit ya. Saya beri kesempatan ya ke Bung Ray Rangkuti dan juga Bung Adi Aswan. Sesaat lagi kita akan balik. Tetap sama kami Rakyat Bersuara.